Betul. Sabar nilainya? 5. 5. Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja, tetapi daerah yang memiliki julukan kota kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas. Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya, termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya. Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Wah. Sambil menunggu kacang kedelai selesai digiling, siapkan tungku untuk memasak adonan tahu. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget. Jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang. Sari tahu sudah terpisah dari ampas. Berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut anca. Sedikit demi sedikit bulir tahu saya pindahkan ke dalam anca. Pastikan anca terisi penuh dengan bulir tahu ya. Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat. Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam anca akan diperas kembali dengan teknik khusus. Anca ini akan ditimpa dengan anca-anca lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Tips memasak tahu Kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu Kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol. Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak. Bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi. Bebas, tergantung Anda. Nah, menikmati tahu Kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu.
Kiki Haryadi, Rizky Radian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.